Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Pada pagi hari ini bertemu dengan Ibu lagi dalam pembelajaran PAI ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan yang laki-laki berdiri. Baju Kenapa yang Bu? Kami kalau salah Bu. dimasukkan dulu. Jadi Oh iya Bu. Karena ada Jaket boleh Bu. yang bajunya belum dimasukkan. Hilman udah dimasukkan belum bajunya? Aku pakai jaket Bu, boleh? Ya sudah ya, sudah rapi semua. Silakan Sudah, Bu. sekarang kita mulai berdoa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Pak duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan kalian mudah apa yang akan kita pelajari nanti. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, aku mau bertanya dulu, siapa yang tadi pagi sholat subuhnya berjamaah? Aku sholat subuhnya berjamaah Bu, cuman yang jamaahnya gaib Bu. Oh, jamaah gaib. Iya. Imamnya Bu. Ya, yang laki-laki khususnya ya, yang belum bisa cuma sholat di rumah aja Bu. Iya. Kalau aku, ya Bu, kalau aku jadi imamnya Bu, makmumnya cuma gaib doang. Berusaha untuk sholat subuh untuk berjamaah. Tidak sama sholat duha Bu. Karena untuk pembelajaran kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern dengan kompetensi dasar bisa kalian baca di situ. Ibu. Tujuan pembelajarannya untuk menganalisis perkembangan Islam pada masa pertengahan dan masa modern. Ibu. Nah, di sini ada latar belakang pembaharuan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembaharuan, coba ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembaharuan? Pembaharuan itu rehabilitasi Bu. Apa ya? Pemurnian, revolusi. Pemutahiran. Ya, bagus sekali. Pemurnian hal-hal yang menyimpang. Pemurnian hal-hal yang menyimpang. Diartikan seperti itu, ada yang mendefinisikan seperti itu bahwa pembaharuan adalah pemurnian dari hal-hal yang menyimpang. Selanjutnya untuk materi pembaharuan pada abad modern ini atau masa modern ini ada beberapa tokoh pada masa itu ada beberapa tokoh yang pada masa modern tersebut. Coba yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh pembaharuan Islam pada masa modern. Saya Bu. Nah, Ibu. Ali Pasa Bu. Oh, Ali Pasa. Siapa lagi? Abdul Wahab. Siapa ya? Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Abduh ya. Siapa lagi? Hilman Halpian Bu. Hilman Halpian. Jamaluddin Al-Afghani, ada juga Rosid Ridho ya. Itu adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam pada masa modern. Jadi kita perlu mengenal sosok-sosok beliau itu. Jadi yang dikenal itu tidak hanya artis saja, tidak hanya pemain bola saja, tapi kita Ibu Hilman Salah Bu. Ya, mengenal para tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Anak-anakku, untuk kita lebih mengenal tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam tersebut, nanti kalian ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi 4 siswa antar meja saja, jadi meja 1 sama meja belakangnya, meja berikutnya, jadi 2 meja bergabung menjadi 1 dan mendiskusikan materi yang akan ibu bagi. Ya, aku sama Mas Arif Bu ini. Nanti yang cowok sama cowok ya, yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek. Yang pertama kelompok. Ya, itu gabung aja Bu, gabung Bu, nggak boleh dipisah Bu. Yang akan membahas tentang pembaharuan Islam di Jazirah Arab, yaitu membahas tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kelompok 2 membahas tentang Jamaluddin Al-Afghani. Kelompok 3 membahas tentang Muhammad Ali Pasa. Kelompok 4 tentang
Muhammad Abduh, dan selanjutnya kelompok yang kelima membahas tentang Syekh Waliullah, yaitu pembaharuan Islam di India. Silahkan kelompok yang telah Ibu bagi tadi berdiskusi nanti untuk mencari biografi dan pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Silakan segera dikerjakan. Sampun, Bu. Ya, Sudah, Bu. nanti didiskusikan. Setelah didiskusikan, sekarang dipresentasikan. Silahkan pada ketua kelompok 1 dipresentasikan. Silahkan Mbak Mei. Nah, oh iya. Baik. Oh iya, bagus sekali Mbak Mei. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Bu, bagus kan ketua kelompok aku. 2, silahkan. Oh. Presentasikan kelompok 2. Silahkan Mas Hilman. Aku udah beres, Bu. Alhamdulillah, bagus-bagus sekali. Cerdas-cerdas Ya. sekali ya anak-anak ini. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok terakhir ya. Alhamdulillah, diskusi kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Walaupun ada beberapa siswa itu yang kelihatannya kurang aktif itu ada yang Siapa, Bu, tuh? Siapa tuh? Heri itu. besok lagi Nggak aktif, semua ya. harus Mas aktif Hari, ya. Bu, Mas Hari, Bu. Ada yang Diem browsing, baik, ada Bu. yang menulis. Jadi HP yang kalian pegang itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, Iya tuh, Bu. Bu, dia main game terus, Bu, tuh. Ya, jangan main game terus itu. Yang belakang itu Hilman. jangan main game terus. Jadi Aku nggak punya HP, Bu. langsung materi-materi yang bermanfaat. Jangan membuka sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan diri kita. Ya, anak-anakku, setelah kita mempelajari beberapa tokoh, akan Ibu sampaikan, ini ada hikmah mempelajari kebangkitan dunia Islam pada masa modern. Di antaranya, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar yang hidup mengawal pondasi-pondasi ajaran Islam. Yang kedua, di sepanjang sejarah Islam muncul tokoh-tokoh yang melawan segala bentuk penjajahan, baik penjajahan ideologi maupun secara fisik. Yang ketiga, di era awal abad 20 dengan segala keterbatasan teknologi ternyata sudah terjalin ukhuwah Islamiyah di berbagai belahan dunia. Jadi ini hikmah kita mempelajari tentang dunia Islam pada abad modern. Selanjutnya untuk aplikasi yang bisa kalian ambil atau hikmah yang bisa kalian ambil dari mempelajari ini, di antaranya kalian itu harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Jadi ulama-ulama kita terdahulu sudah berjuang memperjuangkan Islam sehingga Islam itu pernah menjadi agama yang jaya. Dan untuk generasi muda sekarang ini, karena sekarang kita dalam pembelajaran pasca pandemi ya, jadi banyak siswa yang terlena pada zona nyaman, yang pembelajarannya kemarin dilakukan dengan tidur di rumah, bisa dengan sambil nonton TV, tidak perlu mandi, tidak perlu bangun pagi. Sekarang harus lebih bersemangat lagi untuk belajar. Jadi kedisiplinan itu penting. Tidak hanya Ibu. Ibu penting. Karena sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan PPL. Ya, Bu. Prakerin, dan itu disiplin itu penting sekali. Apalagi Ya, Bu. pokoknya mah Hilman punya cita-cita ingin jadi pembaharu Islam, Bu, abad 21. Sekali jadi pembaharu Islam ya. Abad 21. Jadi selain disiplin harus cerdas juga. Jadi jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk mencatat, karena ketika kita membaca dan kita mencatat itu ilmu akan lebih masuk ke dalam pikiran kita daripada kita hanya sekedar Google saja tapi tidak dibaca. Nggih, Bu. Tidak Kalau aku baca sering, Bu, cuman calon nyatet suka sama Fitri, Bu, nggak apa-apa ya. Bukannya kamu nyontek ya? Ya, Nggak nyontek, Bu. Aduh. Cuma Itu saja. jiplak. Ya, itu tadi anak-anakku. Semoga dengan mempelajari ini kalian menjadi siswa yang makin bersemangat, Nggih, Bu. berkembang, Oke. sehingga menjadi generasi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara serta agama kita. Amin. Dan itu saja yang bisa Amin. Ibu sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya.
Apabila ada subhanallah Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.